Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini bakal bikin video, judulnya 29 pelajaran di usia 29. Ya, Januari ini bulan yang spesial ya, khusus buat gua dan banyak orang, karena Januari ini mungkin bulan tempat dimana orang-orang menggantungkan harapan dalam bentuk resolusi di tahun ini dan setiap tahunnya juga. Makanya contoh paling gampangnya ya resolusi pengen kurus ya. Jadi Januari member gym naik, gue ngobrol dengan tempat gym gue, tapi di bulan Februari memang ada penurunan gitu ya. Video ini terinspirasi dari videonya Bang Raditya Dika, salah satu public figure di Indonesia. Beliau bikin video tentang 40 pelajaran di usia 40. Ternyata Bang Radit juga dalam videonya menyampaikan dia juga terinspirasi dari salah satu YouTuber yang bikin video tentang 50 pelajaran di usia ke-50. Nah, ini coret-coretannya. Gue bikin coret-coretan, bikin catatan, tulis-tulis tipis-tipis, 29 pelajaran di usia ke-29. Tapi ternyata dalam perjalanannya, ketika proses pencarian kata-kata gitu ya, pas dibandingin dengan videonya Bang Radit, kok sudah terwakili semua di videonya Bang Raditya Dika gitu ya. Kata-katanya, redaksinya itu, pemilihannya efisien, simple, tapi informasi yang disampaikan tepat gitu ya. Memang Bang Raditya Dika memang mungkin one of the best penulis di Indonesia. Jadi milih kata-katanya, poin-poinnya itu bagus banget. Makanya gue pakai redaksinya karena memang itu mewakili pelajaran-pelajaran yang telah gue lalui selama 29 tahun. Makanya kalau Bang Raditya Dika atau timnya nonton video ini, nggak mungkin sih mohon izin pakai ini, karena memang sama persis nih keresahannya dan juga pesan yang ingin disampaikan ataupun pengalaman yang sudah terlewati di selama usia gue 29 tahun. Mungkin nanti penjelasannya yang berbeda ya. Jujur sebenarnya 40-40-nya pengen gue masukin, cuman karena memang usia gue 29 dan gue akan milih 29 pelajaran yang gue dapatkan di usia 29 tahun. Nomor 1, pelajaran pertama yaitu jangan gosipin orang ya. Ada istilah kalau di kantor itu tembok tembus ya terhadap informasi gitu ya. Jadi ketika ada informasi di kantor, bahkan cabangnya jauh, itu informasinya bisa mudah tersebar tuh gitu. Temboknya bolong karena informasi yang didapatkan mudah tersebar. Itu tadi ya, jangan gosipin orang. Ternyata di Aussie, kata Bang Radit, karena beliau kuliah di Aussie, kayak gitu juga orang Indonesianya gitu ya. Akhirnya kontraproduktif dan itu tidak baik lah untuk kita. Kemudian pelajaran yang kedua, kita tidak sepenting itu buat orang lain. Betul. Dulu malu banget lah ya kalau memang salah kostum di sekolah, kalau memang salah kostum di tempat kerja, kalau memang salah kostum di kondangan gitu ya. Kadang kita suka malu gitu ya, tapi ternyata benar, kita nggak sepenting itu buat orang lain. Ya udah, ketika salah kostum lanjut aja tuh, nggak ada hal yang gimana. Selanjutnya yang ketiga, kerja ringan kalau dicicil. Ini sebenarnya
kerja ringan kalau dicicil ini sudah diaplikasikan oleh Bang Raditya Dika dan beliau menjadi orang sukses seperti sekarang. Kalau gua anggap sebagai hal yang harus mulai dilakukan, karena paling gak enak numpuk kerjaan di belakang, dan ketika proses mengerjakan di belakang itu juga nggak maksimal karena tidak dalam kondisi tenang dan tidak dalam kondisi santai. Jadi memang kerja ringan memang kalau dicicil. Kemudian lanjut yang selanjutnya, kerja ringan kalau barengan. Ini juga masih mungkin Bang Radit sudah melakukan ini dan berhasil dan beliau menjadi tokoh hebat sekarang. Kalau gue masih proses, karena memang teamwork itu atau super team itu lebih baik ya daripada Superman. Kemudian yang ketujuh, belajar dari yang terbaik. Salah satunya ini, video ini gue buat mencontoh dari yang terbaik Bang Radit. Kemudian yang kedelapan, belajar dari yang tidak punya pengalaman. Itu penting karena beberapa kali di kantor ketemu dengan anak magang ataupun ketemu dengan mahasiswa yang tidak punya pengalaman tapi ide-idenya fresh. Yang selanjutnya, waktu ada kalau diciptakan. Betul, kalau nggak nyempetin 5 menit, 10 menit untuk bikin video ini, untuk nulis-nulis, untuk belajar, untuk baca buku, nggak akan pernah ada. Tapi kalau disempetin, ternyata memang ada terus di setiap harinya, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kemudian punya hobi baru adalah cara terbaik jadi seru lagi. Punya hobi baru adalah cara terbaik jadi seru lagi. 100% sepakat. Karena gua adalah football fans dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Bahkan sebelumnya ya, 98 mungkin. Tapi ternyata lama-kelamaan tuh bosen nonton sepak bola 11 lawan 11, 45 menit, formasinya itu-itu aja gitu, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3 gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2018 ya, event terbesar combat sport UFC 229, Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor, membuat gue punya hobi baru, yaitu nonton combat sport, khususnya UFC sampai sekarang. Jadi udah 5 tahun terakhir nonton UFC dan enjoy dengan itu. Dan di tahun 2020 juga Formula One itu adalah salah satu race terseru, Max versus Lewis Hamilton di Abu Dhabi. Itu juga membuka hobi baru buat gua gitu. Jadi 5 tahun terakhir ini bola masih ngikutin UFC dan Formula One ngikutin, dan memang betul punya hobi baru itu adalah cara terbaik buat seru lagi. Kemudian nomor 14, fokus menciptakan core memory yang indah. Betul, ini memang harus diciptakan core memory yang indah, karena memang itu bakal keinget sampai kapanpun gitu ya. 15, jangan buat keputusan waktu sedih, marah, dan galau, karena memang keputusannya tidak akan maksimal dan akan dipenuhi oleh emosi-emosi aja. Kemudian belajar untuk berani untuk bilang tidak. Nggak bisa kita jadi orang nggak enakan dan terus mengiyakan apa yang sebenarnya secara kondisi sulit untuk diiyakan gitu ya. Banyak situasinya seperti itu. Dikritik artinya punya ruang untuk tumbuh. Betul, ketika orang menyampaikan kritik kepada kita, artinya kita punya kesempatan untuk memastikan bahwa kritik itu memang benar dan memperbaiki apa yang telah kritikan itu buat kita. 20, jalan kaki minimal 30 menit sehari. Ini masih proses ya, belum gue lakukan, tapi poin ini kayaknya bakal penting banget buat gue, makanya gue masukin dan bakal gue coba terapkan
jalan minimal 30 kaki sehari, 30 menit sehari ya. Kemudian on time artinya memahami ataupun menghargai orang lain, betul. Sering lah kita kalau mau pergi kemana-mana ya, mulai dari study tour, mungkin kantor ada kegiatan mau pergi kemana gitu ya, kumpulnya jam 6, mau berangkat jam 6, datangnya malah setengah 7 gitu ya. Kasihannya orang yang datang on time harus menunggu orang yang terlambat gitu ya, dengan alasan apapun. Kemudian takut biasanya datang dari ketidaktahuan. Yang selanjutnya menyesal, lebih menyeramkan dari rasa takut itu sendiri. Ini banyak lah, ini memang sangat relate banget ya sama gue mungkin dan banyak orang, karena memang terkadang ketika kita menyesali sesuatu kok memang rasanya tidak enak gitu ya, ada keinginan tapi tidak kita lakukan karena takut, dan endingnya harus menyesal. Makanya lakukan saja gitu ya apa yang ingin memang kita lakukan. Kalau ada yang ganjel ngomong aja, ini juga penting karena kalau gue suka penjelasannya Bang Radit terkait poin ini, karena memang kalau ada yang ganjal omongin aja. Makanya emosi yang keluar itu adalah letupan-letupan kecil, kalau dipendem nanti keluarnya akan keluar dalam bentuk emosi yang lebih besar. Terus beli barang buat diri sendiri, pastikan yang kita beli itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk membuat orang lain kagum sama kita, karena gak ada habisnya. Belajar sabar, semua pasti ada proses. Ini penting karena semakin dewasa menyadari bahwa kita gak bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Semuanya butuh proses. Bahkan even seseorang itu punya uang, misal keluarga yang ingin punya anak, sekaya apapun keluarga yang ingin punya anak itu tetap butuh proses, dan gak bisa hari ini jadi itu anak, atau besok, atau bulan ini. Tetap butuh proses. Meskipun keluarga itu kaya, uangnya bisa dia keluarkan, tapi tetap butuh proses dan harus sabar. Reputasi datang dari tindakan. Betul, sepakat. Quotesnya Khabib Nurmagomedov, dia bilang bahwa orang non-Islam itu tidak baca Al-Quran dan tidak baca hadis, tapi mereka melihat tindakan orang Muslim. Makanya jadi Muslim yang baik untuk merepresentasikan Islam, Al-Quran dan hadis itu. Apalagi selanjutnya nih, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini udah banyak ya penjelasannya di IG, di Instagram. Rumput tetangga lebih hijau, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian 31, bukan 31, yang selanjutnya, ini gak nyampe 30. Baca buku cara terbaik untuk masuk ke pikiran orang lain. Old school memang baca buku itu ya, tradisional banget, tapi masih paling efektif untuk mengimprove diri kita dan mengetahui banyak hal dari buku. Dengerin podcast sesuai minat, betul. Saya dengerin podcast kalau UFC Bang Kemal, Radio Tempur. Kalau Formula One main balap, F1 Speed. Kalau bola banyak banget ya, Jebret, Koci, Bung Binder, bagus-bagus semua itu. Selalu belajar kapanpun dimanapun, sampai kapanpun dan dimanapun kita tetap harus belajar untuk improve diri kita sendiri, apapun kondisinya. Investasi terbaik adalah investasi pendidikan. Rate-nya nggak sama kalau deposito dan investasi lain. Jelas bagi hasilnya. Kalau investasi pendidikan itu kadang hasilnya benar-benar impact-nya benar-benar luar biasa karena yang kita investasikan adalah diri kita yang unlimited dan akan terus berkembang gitu ya.
Storytelling adalah skill paling berguna. Ini yang lagi gue ikhtiarkan sampai sekarang, karena pertama kali bikin video ini juga memang niatnya adalah melatih soft skill dan memastikan bahwa gue punya kemampuan storytelling yang bagus. Karena apapun profesinya, ujung-ujungnya adalah siapa yang paling hebat melakukan storytelling tentang profesinya, itulah yang terbaik. Contohnya dokter misalnya, ada dokter yang dokter kan banyak, tapi dokter yang jago storytelling itu yang akan akhirnya dikenal banyak orang gitu ya. Mungkin yang dokter siapa, dokter Gia kalau nggak salah, yang datang ke podcastnya Deddy Corbuzier, itu kan dia storytellingnya bagus banget itu. Dia menceritakan dia apa namanya, sehari lahiran 20-an pasien, kemudian ada yang lahirannya di situ ada orang tua sama anak lahirannya bareng, jadi cucu sama anaknya, cucu sama cicitnya, cucu sama anaknya si ibu itu lahir bareng, itu gitulah. Jadi dokter Gia storytellingnya bagus, dia dokter, dia storytellingnya bagus, makanya dia bisa dikenal banyak orang gitu ya. Tahu siapa lagi yang hebat storytelling? Bambang Pamungkas storytellingnya bagus, makanya dia jadi legend selain statistik, dan memang beliau legend ya. Kemudian 38, pastikan pengalaman sama menyenangkan dengan tujuan. Ini penting buat kita yang punya tujuan yang panjang ya, pengen jadi A, B, C, D, skala nasional, skala internasional, butuh waktu, butuh tenaga, butuh segalanya, dan ketika menjalaninya menyenangkan maka nggak akan kerasa itu proses. Terakhir, hidup dengan cinta. Ini dalam maknanya ya, susah untuk menjelaskannya bagi seorang biasa kayak gue mungkin, tapi Bang Radit nggak ngejelasin itu, harusnya sih dijelaskan karena ini maknanya dalam, dan gue yakin Bang Radit punya penjelasan yang panjang di balik 3 kata ini, hidup dengan cinta. Terima kasih. Itu poin-poin 29 pelajaran di usia 29. Makasih Bang Radit udah dipinjam redaksinya, dan kalau penonton izin upload video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.